Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki keunikan, baik keunikan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Banyak sekali flora dan fauna yang merupakan asli atau endemik dari Indonesia. Berbagai macam pulau di Indonesia ini tentunya memiliki flora dan faunanya yang tentunya menarik untuk dibahas. Ada komodo yang hanya ada di Indonesia, ada cendrawasih, kemudian ada bunga bangkai dan seterusnya. Nah, terkait dengan bunga bangkai ini atau yang disebut dengan Rafflesia arnoldi ini menarik untuk dikaji karena memang ada sumber yang mengatakan bahwa ternyata bunga bangkai ini ditemukan oleh orang Inggris, yaitu Arnold ya. Karena memang namanya adalah diambil dari nama penemu si bunga bangkai ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ternyata bunga bangkai ini bukan orang Inggris yang menemukan, entah siapa. Nah, ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Benarkah bunga bangkai itu yang menemukan ternyata bukan orang Inggris? Lantas orang mana? Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat bunga bangkai seperti apa. Kalau Anda pernah berkunjung ke Sumatera, tepatnya di Bengkulu, pasti Anda sudah pasti akan mendengar yang namanya bunga bangkai atau yang disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi. Karena konon bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi ditemukan di daerah Bengkulu, yaitu di Sumatera, di Pulau Sumatera bagian selatan. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang bunga bangkai ini, itu sangat menarik untuk dikaji karena memang bunga bangkai ini konon hanya ada di Indonesia, merupakan flora endemik. Tetapi kebanyakan dari bunga bangkai ini memang rata-rata memang hanya tumbuh di Indonesia. Tapi ada juga sih yang tumbuh di beberapa daerah tropis lainnya seperti di Malaysia dan juga di Filipina. Tetapi memang narasi yang beredar dari dulu hingga sekarang, masyarakat percaya bahwa bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi ini ditemukan oleh orang Inggris berdasarkan namanya. Nah, jadi kita kenalan dulu sebetulnya bunga bangkai itu apa. Jadi memang sebetulnya bunga bangkai itu ada dua jenis. Ya, bunga bangkai itu ada dua jenis, jadi tidak hanya satu jenis. Dan itu ada di Indonesia semua. Yaitu ada di Indonesia semua. Yang pertama ada Amorphophallus titanium atau yang disebut dengan bunga bangkai yang memiliki nama latin Amorphophallus titanium. Nah, Amorphophallus titanium ini itu ternyata ditemukan oleh Dr. Ordado Beccar dari Italia pada tahun 1878 di Lembah Anai, Sumatera Barat. Jadi sama-sama di Pulau Sumatera atau Pulau Andalas. Jadi ada bunga yang pertama kali itu ada Amorphophallus titanium. Kemudian yang kedua ada Rafflesia arnoldi. Yang kemudian narasinya berkembang orang Inggris yang menemukan. Nah, khusus bunga yang kedua ini yaitu bunga Rafflesia arnoldi kita akan bahas secara detail di episode kali ini. Tetapi apa perbedaan dari kedua bunga ini? Jadi yang pertama, bunga bangkai atau yang disebut dengan Amorphophallus titanium itu ternyata memiliki perbedaan dengan bunga bangkai yang ada di Bengkulu. Apa perbedaannya? Jadi kalau bunga Rafflesia itu tidak memiliki tangkai, tidak memiliki akar dan juga tidak memiliki daun. Jadi dia melebar ke samping. Yang memang bentuknya sangat lebar, bahkan menurut sebuah catatan panjang lebarnya itu bisa mencapai 110 cm. Sedangkan kalau Amorphophallus titanium itu memiliki tangkai yang mana tangkainya itu menjulang ke atas.
Ya, jadi tumbuhnya ke atas kalau Amorphophallus titanium. Tetapi kalau bunga bangkai yang disebut dengan Rafflesia arnoldi ini, dia tidak tumbuh ke atas tapi tumbuh ke samping. Tetapi memang persamaannya kedua bunga ini sama-sama memiliki aroma daging busuk alias disebut dengan bunga bangkai. Karena baunya kebanyakan adalah bau yang sangat busuk dan sangat mengganggu penciuman orang kalau ada di sekitarnya. Jadi itulah perbedaan dan juga persamaan antara bunga Rafflesia arnoldi dengan Amorphophallus titanium, atau yang kalau dalam bahasa lokal disebut dengan Padma raksasa. Ya, tapi kalau Rafflesia arnoldi ini bukan Padma raksasa, tetapi memang secara bentuk Anda bisa Google Padma raksasa atau Amorphophallus titanium dengan bunga bangkai yang disebut dengan Rafflesia arnoldi ini memang memiliki perbedaan baik secara bentuk dan juga secara ukuran. Dimana kalau bunga bangkai yang tumbuh di Bengkulu itu melebar ke samping, kalau Amorphophallus titanium itu ternyata tumbuhnya ke atas. Walaupun kedua bunga ini sama-sama memiliki bau busuk. Itu perbedaan dan persamaannya ya. Nah, sekarang kita fokus kepada bunga bangkai yang kedua, yaitu Rafflesia arnoldi. Benarkah bunga Rafflesia arnoldi ini ditemukan oleh orang Inggris? Karena dari namanya saja Rafflesia arnoldi. Nah, menurut referensi yang beredar ataupun narasi-narasi yang beredar, sejak SD kita diajarkan bahwa di Indonesia ini, tepatnya di Pulau Sumatera, itu memiliki flora yang endemik atau flora yang hanya tumbuh di daerah itu, ya, yang namanya Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan gabungan kedua nama, yaitu ada Joseph Arnold dan juga Stanford Raffles. Joseph Arnold ini merupakan seorang dokter asal Inggris dan Stanford Raffles merupakan gubernur Inggris pada waktu itu yang ditugaskan di Sumatera, karena pada masa lalu Sumatera itu menjadi wilayah kolonial Inggris sebelum diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi seperti itu. Narasi yang beredar yang berkembang di masyarakat bahwa Joseph Arnold dan juga Stanford Raffles telah menemukan bunga bangkai yang ada di Provinsi Bengkulu pada masa lalu, sehingga dinamakan Rafflesia arnoldi berdasarkan nama kedua penemu tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, apakah memang benar kedua orang tersebut yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi? Mari kita bahas sedikit demi sedikit tentang sejarah ekspedisi penemuan ini. Jadi begini ceritanya, jauh sebelum Stanford Raffles dan juga Joseph Arnold ini menemukan bunga bangkai, jadi ada yang namanya seorang dokter asal Prancis yang bernama Louis Auguste Deschamps. Kalau saya salah silakan di komentari ya. Jadi ada seorang dokter dari Prancis yang bernama Dr. Louis Auguste Deschamps. Beliau itu ternyata pernah berlayar ke Pulau Jawa di akhir abad ke-18. Kemudian apa yang terjadi? Setelah beliau berlayar, ternyata beliau ditangkap oleh Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu yang bernama Van Oversten. Tapi beliau ditangkap itu bukan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Van Oversten pada waktu itu yang ditugaskan oleh pemerintahan Hindia Belanda menyuruh Dr. Deschamps ini untuk melakukan sebuah ekspedisi Pulau Jawa, ya, melakukan sebuah ekspedisi Pulau Jawa di mana Dr. Deschamps ini disuruh untuk melakukan ekspedisi Pulau Jawa selama 3 tahun antara tahun 1791 hingga tahun 1794. Jadi menurut referensi yang juga beredar di beberapa narasi, bunga bangkai yang kedua yaitu Rafflesia arnoldi ini ternyata juga memang pernah ditemukan di Nusa Kambangan. Jadi bukan di Bengkulu. Nah, ini menarik untuk dikaji. Nah, jadi ceritanya setelah melakukan perjalanan ekspedisi Pulau Jawa antara tahun 1791 hingga tahun 1794, ternyata Dr. Deschamps ini, atau nama lengkapnya disebut dengan Louis Auguste Deschamps, itu ternyata pertama kali melihat bunga bangkai di tahun 1797. Jadi 20 tahun sebelum Dr. Joseph Arnold dan juga Stanford Raffles menemukan
bunga bangkai di Bengkulu ini. Jadi 20 tahun sebelumnya ada dokter asal Prancis yang bernama Louis Auguste Deschamps yang ternyata pernah melihat bunga bangkai yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Nusa Kambangan. Nah, ini menarik nih untuk dibahas nih. Kenapa bisa tumbuh di Pulau Jawa ya? Karena memang Pulau Jawa ini kan merupakan pulau yang dulunya sangat banyak ditempati oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi disuruh untuk melakukan sebuah ekspedisi. Jadi dulu Pulau Jawa itu kan masih hutan belantara, jalan-jalannya masih belum dibangun, sehingga Van Oversten pada waktu itu gubernur Hindia Belanda menyuruh Dr. Deschamps, yang mana pada waktu itu Dr. Deschamps adalah tawanan asal Prancis yang disuruh untuk mengeksplorasi serta melakukan ekspedisi Pulau Jawa selama 3 tahun berturut-turut. Jadi 20 tahun sebelum penemuan bunga bangkai di Bengkulu, ternyata Dr. Deschamps melakukan ekspedisi Pulau Jawa dan menemukan bunga bangkainya di Pulau Nusa Kambangan, ya, dekat di daerah Cilacap sana. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada tahun 1798 Louis Auguste Deschamps ini pulang ke Prancis. Pulang ke Prancis atas izin dari gubernur Hindia Belanda, ya, gubernur VOC pada waktu itu, masih belum Hindia Belanda ya. Atas izinnya akhirnya beliau pulang ke negaranya, ke Prancis. Tetapi mendekati Selat Inggris, ya, mendekati Selat Inggris, ternyata kapalnya dirampok, bukan dirampok ya, ditahan alias dijarah oleh kapal-kapal yang ada di perairan Inggris itu. Sehingga pada waktu itu Dr. Deschamps ini kebingungan, saya punya salah apa? Ternyata usut punya usut, diketahui bahwa beliau ini memiliki sebuah dokumen penting dan sangat unik, di mana dokumennya berisi tentang sebuah bunga yang mana bunga tersebut hanya ada satu-satunya di dunia dan memiliki bau yang sangat busuk, kemudian memiliki warna yang sangat mencolok, warnanya merah, dan bunganya tidak memiliki daun, tidak memiliki tangkai, dan hanya tumbuh di Pulau Jawa. Akhirnya buku tersebut dirampas oleh pasukan Inggris pada waktu itu, sehingga Dr. Deschamps ditawan lagi, akhirnya dibebaskan dengan jaminan boleh bebas asal bukunya itu diberikan kepada pemerintah Inggris. Apa yang terjadi? Akhirnya Dr. Deschamps pun menyerahkan catatan perjalanannya yang melakukan ekspedisi Jawa itu yang diperintahkan oleh gubernur VOC Van Veterspen pada waktu itu. Akhirnya yang terjadi adalah pemerintah Inggris pada waktu itu berhasil merebut buku yang ada pada Dr. Louis Auguste Deschamps ini. Nah, singkat cerita, ternyata pada waktu itu pemerintah Inggris ingin mempublikasikan buku yang ditemukan oleh Dr. Deschamps ini. Tetapi pemerintah Inggris seolah tidak mau langsung dipublikasikan. Ya, harus ada orang Inggris yang menamakan bunga ini. Jadi bukan berdasarkan nama orang Belanda atau bahkan orang Prancis. Karena kan yang menginisiasinya adalah gubernur Hindia Belanda pada waktu itu yang menyuruh Dr. Deschamps. Jadi nama bunga bangkai ini sebelum dinamakan, ya, belum ada namanya, belum jadi Rafflesia arnoldi, itu ternyata orang Inggris harus melakukan ekspedisi juga. Melakukan ekspedisi kemana? Ya, ke Pulau Sumatera. Karena memang Sumatera Bengkulu pada waktu itu memang banyak dijadikan wilayah kolonial Inggris. Nah, orang Inggris percaya bahwa bukan hanya di Jawa bunga ini bisa ditemukan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi pada tahun 1818, maka kedua orang yang sudah disebutkan di awal tadi yang bernama Dr. Joseph dan juga Dr. Arnold dan juga Stanford Raffles itu ternyata melakukan sebuah ekspedisi juga, ya, melakukan sebuah ekspedisi di mana mereka melakukan ekspedisi di daerah Pulau Lebar, ya, yang mana mereka juga menyusuri sungai Mana. Nah, sekarang menjadi Kecamatan Pinuraja. Akhirnya mereka menemukan sebuah bunga yang mirip dengan deskripsi dari catatan perjalanan yang dilakukan oleh Dr. Deschamps.
ya, bunga bangkai. Akhirnya setelah ditemukan, maka dinamakanlah bunga bangkai tersebut seolah-olah ditemukan oleh orang Inggris, karena memang namanya berdasarkan nama Inggris, Rafflesia arnoldi, di mana Arnold itu diambil dari Joseph Arnold, dan kemudian Rafflesia dijadikan nama bunganya juga dari nama Stanford Raffles, sehingga jadilah Rafflesia arnoldi, kemudian dipublikasikan di Inggris, dan sampai sekarang banyak masyarakat yang mengira bahwa bunga Rafflesia arnoldi ini adalah orang Inggris yang menemukan. Menurut referensi juga ya, Dr. Joseph pada waktu itu meninggal karena malaria, sehingga hanya tinggal menyisakan satu orang, yaitu Stanford Raffles. Dan kemudian pemerintah Inggris lah yang mematenkan, seolah-olah temuan ini adalah temuan orang Inggris, bukan temuan orang Prancis atau bukan temuan orang Belanda. Sehingga seperti itulah kronologis secara historikal bagaimana penamaan bunga bangkai ini. Ya, jadi memang banyak sekali rintangan dan juga halangan, hambatan untuk melakukan penamaan dari yang namanya bunga bangkai ini. Apakah Anda pernah lihat bunga bangkai? Kalau pernah lihat silakan komentar di bawah. Kalau ada salah-salah kata ataupun ada keterangan yang kurang lengkap dan ada referensi yang salah, silakan dikritik di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan edukasi kepada Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.